Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Fungsinya yaitu yang pertama, fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut: mempermudah pihak manajemen untuk melakukan suatu perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang mempunyai hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, untuk meningkatkan sebuah efisiensi efektivitas data yang tersaji, akurat dan tepat waktu. Untuk meningkatkan suatu produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Tujuan sistem informasi manajemen yaitu untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, untuk menyediakan suatu informasi digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perhitungan harga produk, jasa, dan tujuan lainnya. Dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dana pengguna lainnya perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara untuk menggunakannya. Proses manajemen sebagai aktivitas yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan itu terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Oleh karenanya, perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian itu hanyalah setengah dari perencanaan dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor terlaksananya untuk memastikan rencana tersebut berjalan lancar. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Di antaranya berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajer ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Selanjutnya, SIM merupakan kumpulan dari sistem informasi. Karena banyak para manajer yang kurang memahami tentang sistem informasi manajemen, maka penyusun menyajikan makalah dengan judul Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen ini menyediakan informasi transaksi keuangan. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Di dalam sistem informasi pemasaran itu menyediakan informasi untuk penjualan, promosi, penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian, dan kegiatan marketing information system. Di dalam sistem informasinya ada beberapa kegiatan penelitian pasar. Yang pertama, sistem informasi manajemen persediaan.
Yang kedua, sistem informasi personalia. Yang ketiga, sistem informasi distribusi. Yang keempat, sistem informasi pembelian. Yang kelima, sistem informasi kekayaan. Manfaat sistem informasi manajemen secara khusus memiliki beberapa kemampuan teknis sesuai yang direncanakan. Secara kolektif, kemampuan ini menyangkal pernyataan bahwa komputer hanyalah mesin penjumlah atau kalkulator yang berkapasitas tinggi. Sebenarnya komputer tidak dapat mengerjakan sesuatu hal yang hanya mengerjakan lebih cepat. Sistem informasi komputer dapat memiliki sejumlah kemampuan jauh di atas sistem non-komputer. Dan kemampuan ini telah merevolusikan proses manajemen yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada. Manfaat kemampuan teknis ada beberapa, yaitu pemrosesan data batch, pemrosesan data tunggal, pemrosesan online real time, komunikasi data, dan switching pesan. Contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, Enterprise Resource Planning, yaitu digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegritas terhadap unit di bidang kerja keuangan. Yang kedua, supply bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan. Yang ketiga, transaction processing system. Ini berguna memproses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Baiklah, segitu materi tentang manajemen sistem informasi manajemen.